teman-teman yang lain gitu. Sebelum dimulai kepada teman-teman peserta Pondok Ramadan untuk menyalakan kameranya. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan Al-Maghribi pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun sedang berpuasa dan dalam kondisi pandemi seperti ini. Tak lupa juga sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau merupakan sosok pemimpin yang menjadi contoh untuk kita terutama dalam berdakwah. Sebelum dimulai materinya, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman peserta untuk menyalakan kameranya. Baik teman-teman, materi kita pada pagi hari ini adalah metode ijtihad Muhammadiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Hanim Ilyas MAG. Bapak Hanim Ilyas MAG ini merupakan Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Sebelum saya persilahkan, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang kameranya masih belum dinyalakan untuk segera dinyalakan dan bisa memperhatikan materi pada pagi hari ini dengan seksama. Baik, langsung saja kepada Bapak Hanim Ilyas kami persilakan. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam forum Pondok Ramadan yang diselenggarakan oleh IMM Bantul ya. Yang meliputi kampus apa saja nih? Yang kampus yang ada di Bantul ya, berarti ya. Yang pada kesempatan ini saya diminta untuk mengantarkan diskusi tentang metode ijtihad Muhammadiyah. Diskusi kita saya mulai dengan pengertian ijtihad. Secara bahasa, ijtihad itu berasal dari al-jahdu, dan juga bisa dibaca al-juhdu, yang menurut Al-Asfahani berarti at-taqatu wal masyaqqatu. Jadi at-taqatu kemampuan, wal masyaqqatu dan susah payah. Sehingga kalau melakukan sesuatu dengan juhdan, itu berarti dengan kemampuan dan dengan ada susah payahnya. Kita
sekarang ini melaksanakan puasa Ramadan, itu ada juhdunnya atau jahdunnya. Itu berarti ada kemampuan kita untuk menahan lapar, haus, dan menahan dorongan buruk yang lain, wal masyaqqatu. Karena menahan, maka sudah barang tentu ada masyaqqahnya, ada susah payahnya. Kita beruntung yang tidak kerja di lapangan, tidak kena panas, itu beruntung. Tapi kalau saudara-saudara kita yang kerja mengeluarkan tenaga yang berat, terus kemudian di tengah terik matahari, Ramadan itu amat sangat berat. Itu arti bahasanya. Terus dari al-juhdu atau al-jahdu itu dibentuk kata ijtihad. Ini namanya ini istihad, itu sudah sulasinya, kata kerjanya itu sudah mazid. Ada tambahan. Kalau al-juhdu, jahdu itu semua adalah jahida, yajhadu, juhdan wa jahdan, wazannya fa'ala, yaf'ulu fa'lan, maka kemudian ini berubah menjadi ifta'ala, yafta'ilu wazannya, sehingga ijtahada, yajtahidu, ijtihadan. Kalau dihubungkan dengan bahasa tadi, ijtihada itu berarti mengerahkan segala kemampuan dengan menanggung segala risiko untuk mengalami susah payah, untuk apa? Dalam definisi yang umum, itu fi idrakil ahkamis syar'iyyati. Jadi, mengalahkan segala kemampuan dengan resiko payah yang amat sangat, itu untuk idrak, untuk menemukan al-ahkam asy'ariyah, ketentuan-ketentuan agama. Sehingga kalau menggunakan pengertian ini, ahkam diartikan sebagai ketentuan, itu bukan hanya ketentuan-ketentuan fikih, tapi juga ketentuan-ketentuan akidah, ketentuan-ketentuan akhlak, ketentuan-ketentuan muamalah, dan lain-lain. Dan kita di Muhammadiyah itu cocoknya, itu pengertian ijtihadnya adalah ini. Jadi mengerahkan segala kemampuan dengan ada susah payah untuk menemukan ketentuan-ketentuan akidah, ketentuan-ketentuan ibadah, ketentuan-ketentuan akhlak, dan ketentuan-ketentuan muamalah. Mengapa kok 4 itu? Karena itu, gitu loh ya. Jadi agama ya, dalam Muhammadiyah itu dibagi meliputi 4 bidang tadi itu. Akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Untuk mendapatkan tuntunannya, ketentuannya kita melakukan ijtihad, melakukan usaha untuk penemuan. Penemuannya dari mana? Itu sesuai dengan epistemologi ya, dalam ijtihad Muhammadiyah.
Jadi epistemologi ini cabang dari filsafat yang berbicara tentang sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan memverifikasi pengetahuan, serta tolok ukur kebenaran. Dan alhamdulillah, kita itu sudah punya garisnya. Garis tentang epistemologi, meskipun pemahamannya masih berbeda-beda. Tapi kalau saya secara pribadi memahami epistemologi dalam Muhammadiyah, epistemologi dalam Ijtihad Muhammadiyah, epistemologi dalam penemuan ketentuan-ketentuan agama dalam Muhammadiyah, itu yang sudah populer itu, yang merupakan pengembangan dari Al-Jabiri. Yang Al-Jabiri itu ya, dia sebetulnya memetakan keilmuan Islam itu ada 3. Ada yang bayani, burhani, dan irfani. Terus kemudian di Muhammadiyah ini dikembangkan. Ada yang memahami pengembangannya ini bayani, burhani, irfani ini sebagai pendekatan. Sebagai pendekatan, itu bayani itu diartikan sebagai kebahasaan. Baik kebahasaan itu dalam usul fikih maupun ilmu-ilmu bahasa yang lain seperti semantik, semiotik, linguistik. Terus yang kedua ada yang memahami ini burhani ini sebagai pendekatan, ini berarti pendekatan akal rasional dan pendekatan keilmuan. Yang sebenarnya bahasa itu kan sudah masuk ke ilmuwan. Tapi kemudian karena bahasa itu sudah dimasukkan dalam bayani, maka burhaninya di sini ini diartikan sebagai ilmu-ilmu non-humaniora. Sebab kalau bahasa kan termasuk humaniora. Maka berarti keilmuannya, burhaninya itu adalah ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Terus yang ketiga, irfani ketika dipahami sebagai pendekatan, maka itu dipahami sebagai pendekatan tidak dalam pengertian disiplin ilmu. Kalau bayani, burhani itu masih dalam disiplin ilmu, tapi kalau irfani itu bukan dalam pengertian disiplin ilmu. Irfani itu dipahami sebagai hikmah, sebagai kearifan. Yang sebagai kearifan itu kita di Muhammadiyah itu sebetulnya sejak bapak-bapak kita dulu itu sudah menggunakan kearifan itu. Kearifan dalam pengertian pemahaman yang mendalam tentang kehidupan yang melahirkan keterampilan untuk mengelola kehidupan. Sehingga Muhammadiyah itu
sudah menggunakan kearifan itu. Gitu loh. Itu sejak awal, sejak zaman Ki Haji Ahmad Dahlan, kearifan itu sudah digunakan. Pemahaman tentang kehidupan. Jadi Ki Haji Ahmad Dahlan ketika itu memahami umat Islam ini terpuruk. Dan umat Islam harus mengentaskan diri dari keterpurukan itu. Gimana mengentaskan diri dari keterpurukan? Melalui pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Itu hikmah itu. Pemahaman yang mendalam tentang kehidupan, terus kemudian melahirkan keterampilan untuk mengelola kehidupan. Karena kunci untuk mentas dari keterpurukan ya memang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Kemanusiaan itu bagi Ki Haji Ahmad Dahlan itu termasuk memahami manusia. Dan Ki Haji Ahmad Dahlan itu optimis ya untuk memperbaiki itu. Alasan Ki Haji Ahmad Dahlan karena manusia itu makhluk yang berakal. Sebagai makhluk yang berakal, manusia itu pasti berusaha untuk mewujudkan kebaikan bagi dirinya dan menghindarkan keburukan dari dirinya. Sehingga Ki Haji Ahmad Dahlan itu merumuskan pendidikan akal. Sehingga ketika sampai sekarang Muhammadiyah itu ya, pilihannya itu ya, tidak menjadi gerakan politik, tapi menjadi gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu karena berdasarkan hikmah tadi. Pemahaman terhadap realitas yang mendalam tentang kehidupan yang melahirkan keterampilan untuk mengelola. Karena Muhammadiyah sadar, politik, kalau gerakan politik itu masuk ke bidang yang lain itu pasti kemudian menjadi rusak. Politik masuk ke pendidikan, pendidikan akan menjadi rusak. Termasuk pendidikan itu rujukan pendidikan. Sekarang yang lagi rame tentang Kamus Sejarah Indonesia. Itu Kamus Sejarah Indonesia mengapa seperti itu? Itu karena politik masuk di situ. Ada kepentingan untuk mengeksklud, menegasikan, menafikan kelompok tertentu dari perannya di Indonesia. Terus kemudian menonjolkan kelompok yang lain. Itu gara-gara politik. Nah, itu ya, itu jadi sehingga kita khususnya di Majelis Tarjih itu ada yang memahami Bayani, Burhani, dan Irfani itu dengan pengertian itu sebagai pendekatan. Tapi kalau saya secara pribadi itu Bayani, Burhani, Irfani itu sebagai epistemologi. Yang tadi epistemologi ada sumbernya. Sehingga Bayani itu menunjuk ke sumber. Sumber istihadnya itu apa? Sumber dalam pengertian di sini ya, ketentuan agama dalam 4 bidang tadi itu ditemukan dari mana? Kita di Muhammadiyah sesuai dengan anggaran dasar itu ditemukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu sumbernya.
Sehingga ketentuan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita, itu ditentukan, ditemukan dari sunnah Nabi, dari Al-Quran. Dan kita amat sangat beruntung, gitu loh. Kita amat sangat beruntung. Karena di matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, itu ada penegasan yang luar biasa tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber untuk menemukan ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran agama dalam Muhammadiyah. Jadi jenengan bisa baca di matan keyakinan itu ya. Saya dulu ketika Darul Arkom ini dikaji ini, jenengan kan masih ya. Ini di buku ini, di buku ini. Jadi tentang Al-Quran, ini saya baca ini, saya tidak mengada-ada ini, saya katakan luar biasanya itu di sini ini. Jadi itu ya, ini matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang itu kan berbicara tentang faham agama dalam Muhammadiyah. Yang ketika berbicara tentang faham agama itu dimulai dari pengertian dasar agama, terus juga ada tentang ijtihad, gitu loh. Dan Muhammadiyah secara jelas untuk ijtihad itu, pintu ijtihad itu terbuka. Terus beragama itu dengan ijtihad atau ittiba. Kalau ijtihad tadi itu, kalau ittiba itu dengan mengikuti. Ketika mengikuti itu tahu dalil, itu ittiba. Kalau mengikuti tidak tahu dalil, itu namanya taklid. Dan ketika kita itu ittiba, mengikuti, ittibanya pun ittiba kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, jadi sumber ketentuan dalam Muhammadiyah itu dijelaskan dalam matan keyakinan. Dalam ADART itu disebutkan garis besar, terus di sini ada penjelasannya. Al-Quran itu diberi penjelasan kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini jenengan sudah biasa dengar itu. Sekarang ini yang sunnah Rasul, ini yang luar biasa. Jadi bapak-bapak kita luar biasa. Sunnah Rasul itu adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ini ya, ini bagian depannya itu jenengan sudah tahu. Tapi ini bagian belakangnya ini luar biasa. Dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi sumber yang kedua, sunnah Rasul itu adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Jadi tidak sekedar penjelasan, tapi penjelasan dan prakteknya sekaligus. Yang penjelasan itu diberikan oleh Nabi dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi Nabi itu melaksanakan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, Nabi dengan menggunakan akal pikiran. Dan itu yang dikenal dengan ijtihad Nabi. Dan tidak sekedar dengan menggunakan akal pikiran, tapi menggunakan akal pikiran itu sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jiwa itu rohnya agama.
Kalau kalimat itu, ya, kalimat, teks itu adalah badannya agama. Jadi itu badannya Quran, itu teksnya itu. Tapi Quran itu ada jiwanya, ada spiritnya. Yang jiwa itu yang menghidupi teks, yang dikenal sebagai dunia teks. Dan Nabi Muhammad itu memahami Al-Quran, melaksanakan Al-Quran itu dengan memahami jiwa agama Islam. Jiwa agama Islam itu apa? Jiwa agama Islam itu yang ditegaskan dalam surat Al-Anbiya 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kami tidak memberikan risalah kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ini kalau dalam bahasa Arab ya, ini rahmah ini menjadi maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli itu kata keterangan untuk menunjukkan alasan dan menunjukkan tujuan. Sehingga kami tidak memberikan risalah kepada Muhammad kecuali karena rahmat Allah. Dan untuk mewujudkan rahmat Allah lil alamin. Bagi seluruh alam. Dan itulah jiwa agama Islam. Agama Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang di Muhammadiyah, rahmat itu, jiwa agama Islam itu ditegaskan dalam masalah 5 putusan tarjih. Masalah yang pertama itu tentang ad-din, tentang agama. Agama yang diajarkan oleh para nabi itu juga agama Islam. Terus agama yang diajarkan dan didakwahkan oleh nabi itu juga disebut agama Islam. Itu di putusan tarjihnya masalah 5 seperti itu. Sehingga kalau beberapa waktu yang lalu itu ribut-ribut, Islam itu ada Islam dengan I huruf kecil dan I huruf besar, itu sebetulnya Muhammadiyah sudah mengenal itu. Sejak tahun 50-an. Islam I huruf kecil itu Islam yang didakwakan para nabi. Dan itu sebagai jenis. Sehingga Islam generik. Terus Islam dengan huruf besar itu adalah nama diri. Alam, proper noun. Nama untuk agama yang didakwahkan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sejalan dalam masalah 5 itu penjelasannya sejalan. Sejalannya nanti di bagian akhir ya. Jadi kalau Islam rahmatan, Islam yang didakwahkan Nabi Muhammad itu kan dalam masalah 5 dijelaskan. Ma anzalallahu fil Qur'an. Apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma ja'at bihi sunnatus sahihatu. Terus yang dibawa oleh sunnah yang sahihah minal awamiri, baik yang berupa perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, wal irsyadati maupun tuntunan-tuntunan lisolihil ibadi untuk kebaikan hamba-hamba Tuhan dunyahum wa ukhrahum dalam kehidupan mereka di dunia dan dalam kehidupan mereka di akhirat. Jadi ini ya, jiwa agama Islam rahmat. Dalam Muhammadiyah
Itu rahmat itu diartikan dengan solihil ibadi. Kebaikan dunia dan akhirat. Ukuran kebaikannya apa? Itu ditegaskan dalam kepribadian Muhammadiyah nomor 1. Siapa? Sing hafal siapa? Kan ada 10 kepribadian Muhammadiyah. Yang nomor 1 apa, Pak? Ini harus ini harus jadi ini ya. Kepribadian IMM, terus Pemuda Muhammadiyah, Aisyah, Muhammadiyah itu. Apa? Kepribadian pertama itu apa? Muhammadiyah beramal dan berjuang untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Dikunci ya, ini dikunci di pikiran kita menjadi bagian dari kepribadian kita. Kita sebagai orang Muhammadiyah itu beramal, berjuang untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Dan inilah ukuran rahmatan lil alamin di Muhammadiyah. Inilah ukuran solihil ibad dalam paham agama Muhammadiyah. Sehingga Nabi Agung Muhammad SAW itu menjelaskan Al-Quran, melaksanakan Al-Quran itu dengan jiwa agama Islam, mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Dan Nabi Muhammad nyata itu melakukan itu. Jenengan bisa baca surat Al-Baqarah ayat 191. Itu bagian awalnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu dan kamu jangan melampaui batas. Luar biasa. Jadi, Nabi Muhammad diperintahkan memerangi orang yang memerangi. Ini Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah masih didatangi musuh lamanya penduduk Mekah. Terjadilah perang. Dan ketika Nabi diperangi pun, itu Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka. Dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batasnya apa? Nabi Muhammad memerangi dengan tidak tumpes kelor. Tumpes kelor itu dihabisi semua karena berdasarkan dendam. Jadi Nabi Muhammad perang Badar dapat tawanan. Tawanan itu diberi perlakuan dengan baik. Dan untuk membebaskannya itu luar biasa loh. Tidak hanya melalui ditebus oleh keluarganya, tapi juga tawanan perang yang bisa membaca dan menulis, itu kalau tawanan perang tadi itu mau mengajar baca tulis kepada orang Islam, maka dia bisa dibebaskan. Ini wujud Nabi memerangi orang yang memerangi tanpa melampaui batas. Terus kelanjutan ayat itu, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai mereka. Apakah Nabi melakukan itu secara literal? Itu tiap ketemu orang non-muslim langsung dibunuh? Enggak, gitu loh. Bunuhlah mereka di mana kamu tempuh itu ketika dalam peperangan. Ketika tidak dalam peperangan, ya enggak. Gitu loh.
Terus ini yang ajib, gitu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum minhu. Keluarkanlah mereka dari tempat kamu dikeluarkan oleh mereka. Jadi usirlah mereka yang telah mengusir kamu. Siapa yang telah mengusir Nabi? Penduduk Mekah. Tapi tahun ke-8 Hijrah, ketika Nabi dapat melakukan Fathu Mekah, menaklukkan Mekah, apakah Nabi membalas mengusir penduduk Mekah? Tidak. Tapi Nabi malah melakukan amnesti umum. Pengampunan umum. Berarti Nabi tidak melaksanakan ayat itu dengan makna yang literal. Tapi Nabi memahami jiwa agama Islam untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Sehingga Nabi tidak membalas mengusir penduduk Mekah yang telah mengusir Nabi itu untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Yang dengan perdamaian dan kesejahteraan itu, maka kemudian dakwah Islam bisa berkembang. Terus kemudian yang diusir oleh Nabi itu siapa? Bukan orang yang mengusir Nabi. Bani Nadir. Bani Nadir diusir oleh Nabi karena Bani Nadir ini tinggalnya di Madinah. Ketika Madinah itu diserang musuh dari luar, Bani Nadir bekerja sama dengan musuh yang datang dari luar. Sehingga itu berarti apa itu? Musuh dalam selimut. Dan musuh dalam selimut itu berarti harus disingkirkan dari selimut. Itu berarti diusir dari Madinah. Kok Nabi melakukan ini? Karena Nabi itu menjelaskan dan melaksanakan Al-Quran dengan sesuai jiwa agama Islam, kesejahteraan, dan perdamaian. Ini ya, ini sehingga dalam Muhammadiyah, sumber Al-Quran dan hadis itu dipahami seperti itu. Terus jenengan bisa lanjutkan ya itu ya, ketika merujuk kepada itu ya, sumber Al-Quran dan hadis, itu dijelaskan. Gitu ya. Harus ketika kembali itu harus mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi ketika memahami Al-Quran, itu harus mengungkapkan kebenarannya. Memahami kebenarannya. Terus juga memahami maksud tujuannya. Dan ini ya, ini yang dalam usul fikih yang lama itu dilupakan. Tapi kita di Muhammadiyah ini luar biasa itu loh. Contohnya ini ya, jangan ada yang dari Fakultas Syariah. Ada enggak? Jadi misalnya begini ya, untuk hukuman potong tangan, An-Nur 35. Asariku wasarikotu fakto'u aidiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu potonglah tangannya. Berdasarkan usul fikih lama, ini bentuk hukuman ini sudah patok bangkrong. Nggak bisa berubah-ubah. Karena apa? Karena itu sudah pasti. Qat'iyud dalalah. Pasti penunjukannya kepada itu. Tapi sebetulnya ayat itu ada kelanjutannya. Hukuman potong tangan itu jazaa'am bima kasaba. Sebagai balasan atas perbuatan yang keduanya lakukan.
Jadi ini berarti menjelaskan fungsi hukuman. Potong tangan itu ya, ini sebagai balasan. Fungsinya apa? Untuk memenuhi fungsi hukuman. Hukuman terhadap apa? Terhadap perbuatan yang dilakukan. Kok hukumannya potong tangan? Ada kelanjutannya. Nakalam minallah. Untuk membuat jera. Ini berarti tujuan hukuman. Sehingga ayat itu ya, kalau dipahami secara utuh, itu berarti potong tangan itu sebagai bentuk hukuman. Bentuk hukumannya itu untuk memenuhi fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai balasan atas perbuatan. Bukan balasan terhadap orang, tapi balasan terhadap perbuatan. Tujuannya apa? Untuk membuat jera. Sehingga kalau dipahami secara utuh, maka kemudian ada diskusi. Kalau hukuman kepada pencuri bukan potong tangan, tapi sudah dapat berfungsi sebagai hukuman, dan dapat membuat jera, itu bisa enggak? Nah ini penjelasan di matan keyakinan cita-cita ini, itu bisa ada diskusi gitu loh. Sehingga hukuman kepada pencuri itu bisa diganti. Tidak harus potong tangan. Tapi dengan syarat bentuk hukuman yang selain potong tangan itu memenuhi fungsi hukuman. Terus juga memenuhi tujuan hukuman yang membuat jera. Ini yang tadi saya katakan luar biasa. Ini sumber yang pertama ya. Terus nanti metodenya gimana? Nanti saya padukan dengan yang berkembang dalam usul fikih. Sumber yang kedua itu ketika tadi itu bayani dan seterusnya dipahami sebagai mistimuluhi, itu berarti sumber yang kedua. Sumber yang kedua untuk ketentuan agama dalam Muhammadiyah itu sumbernya adalah burhani. Burhani itu rasio, akal, dan pengalaman. Yang pengalaman sudah dilembagakan dalam ilmu pengetahuan. Sehingga ketentuan dalam Muhammadiyah itu ya, bisa ditemukan berdasarkan akal. Misalnya ya, jenengan bisa baca tentang fatwa seni. Fatwa seni itu sudah menjadi keputusan Muhammadiyah tentang seni dan budaya, itu berbicara tentang kodrat manusia. Bahwa manusia itu memiliki kodrat. Di antara kodratnya, manusia itu adalah makhluk yang memiliki rasa. Rasa yang dimiliki oleh manusia itu diantaranya adalah rasa tentang keindahan. Rasa estetis. Dan ini peroleh dari mana ini? Diperoleh dari filsafat. Yang filsafat itu ya, menggunakan rasio, rasionalisme. Terus juga ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah pengalaman yang dilembagakan. Ini kita tahun ini mengalami itu. Jadi putusan Muhammadiyah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Berdasarkan pengalaman.
Yaitu apa? Mengundur waktu subuh 8 menit. Jadi kok diundur 8 menit? Itu karena berdasarkan pengalaman itu fajar shodiq yang menandai masuknya waktu subuh itu terbit ketika matahari 18 derajat di bawah ufuk. Jadi min 18 derajat. Sebelumnya itu yang digunakan matahari itu masih di bawah 20 derajat di bawah ufuk ketika fajar shodiq terbit. Eh, 20 dikurangi 2 menjadi 18 derajat. 1 derajatnya itu setara dengan 4 menit. Sehingga waktu subuh kita itu mundur itu. Kok seperti itu? Ini berdasarkan ilmu. Dan di sini adalah ilmu alam. Terus ya, kita masih dipandang kontroversi, nggak apa-apa. Kita itu memperjuangkan kalender hijriyah global. Jadi selama ini ya, kalender hijriyah kita. Jadi untuk hari raya itu belum global. Jadi untuk hari raya itu kan bisa 4 hari. Sama-sama Idul Fitri itu hari rayanya itu ada 4. Ini nanti saya kira hari raya nanti itu juga ada 4 hari raya. An-Nadhir itu mulai puasa itu kan hari apa? Hari Minggu. Terus Naksabandiyah Padang mulai puasa hari Senin. Terus Muhammadiyah dan pemerintah mulai puasa itu hari Selasa. Nah, nanti hari rayanya itu berarti yang nazir itu maju 2 hari. Sehingga kalau nanti kita hari raya itu tanggal 13 Mei itu hari Kamis, itu berarti nanti nazir hari rayanya itu hari Selasa. Naksabandiyah hari rayanya bisa hari Rebo. Kita hari Kamis. Cuma itu ada di Jawa itu yang aboge. Hitungan kalender aboge, kalender urfi, hisab urfi, itu bisa jadi nanti kemudian hari rayanya itu hari Kamis. Muhammadiyah itu berjuang. Wong mataharinya 1, bulannya 1. Masa nggak bisa di seluruh dunia itu melakukan hari raya yang sama? Dan kalau kita tidak bisa menyatukan kalender itu berarti kita itu tertinggal dalam peradaban kalender. Jadi, itu mengapa kita berjuang itu? Karena kita berdasarkan ilmu. Termasuk yang kita alami sekarang COVID ini, itulah. Mengapa kok Muhammadiyah itu yang paling tegas sampai sekarang? Protokol kesehatan. Masjid-masjid Muhammadiyah itu jamaah oke, pasti pakai jarak. Mengapa? Karena Muhammadiyah itu menggunakan ilmu. Jadi ketentuannya itu berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan teks semata-mata. Terus sumber yang kedua, sumber yang ketiga, itu. Yang irfaninya
tadi sudah saya sebutkan. Irfani di Muhammadiyah itu bukan dalam pengertian irfani dalam tasawuf. Kalau dalam tasawuf, irfani itu pengertiannya adalah kasyaf. Tapi kita di Muhammadiyah, irfani diberi pengertian dengan hikmah. Hikmahnya tadi sudah saya singgung. Hikmah itu memahami realitas kehidupan secara mendalam yang melahirkan keterampilan untuk mengelola kehidupan. Itu termasuk tadi itu ya. Mengapa kita memperjuangkan kalender global tadi itu ada irfaninya. Itu berdasarkan hikmah. Wong masyarakat yang lain itu bisa sebetulnya perbedaan kalender itu bisa. Termasuk kalender yang berdasarkan matahari itu sebetulnya juga bisa kok, beda itu juga bisa. Tapi kok mereka bisa satu? Karena mereka bisa kesepakatan. Sehingga sebetulnya itu kan misalnya kalender Masehi itu 35 hari itu atau 365 hari itu sebetulnya masih ada sisanya, gitu loh. Tidak persis. Tapi sisa itu maka kemudian dikumpulkan 4 tahun sekali. Sehingga ada tahun kabisat. Dan itu berdasarkan kesepakatan. Orang lain ada perbedaan bisa menyatukan, masa kita nggak bisa. Nah, gitu. Itu juga berdasarkan hikmah. Terus kemudian metodenya apa? Metodenya ketika dipadukan dengan usul fikih. Jadi metode ijtihadnya itu dalam usul fikih, ijtihad itu dibagi menjadi 3. Tapi menurut satu teori ya, teori yang lain itu ada tambahannya. Jadi ada ijtihad bayani. Cuma dalam usul fikih, bayani ini sebagai ijtihad ini diberi pengertian sebagai penjelasan terhadap Al-Quran dan hadis berdasarkan bahasa. Hanya saja yang populer di Muhammadiyah, di usul fikih, berdasarkan bahasa itu kaidah-kaidah yang ada dalam usul fikih. Tapi kalau kita di Muhammadiyah, itu bayani bahasanya bukan sekedar gitu, yang digunakan dalam usul fikih. Tapi juga yang digunakan dalam stilistika. Stilistika itu dalam bahasa Arab uslubul Quran, ilmul uslub. Terus juga dalam semantik. Ini misalnya kita bisa baca. Kita baca dalam tafsir At-Tanwir. Itu gimana tafsir At-Tanwir itu menggunakan stilistika. Stilistika itu banyak, diantaranya adalah diksi, pilihan kata. Itu awal juz 2 Al-Quran. Itu berbicara tentang pengalian kiblat. Tapi kemudian pembicaraannya itu dialihkan. Dari kiblat dalam ibadah
dialihkan menjadi kiblat sosial. Jadi kalau kiblat dalam ibadah itu arah depan dalam ibadah. Terus kemudian ketika berbicara tentang kiblat sosial, maka diksinya itu dirubah menjadi wijhah. Jadi di Al-Baqarah 142, saya kulus sufaha mawallahum an kiblatihim. Kiblat itu karena yang dibicarakan adalah kiblat arah depan dalam ibadah. Tapi di Al-Baqarah 48 itu kemudian tidak digunakan kiblah, tapi yang digunakan adalah wijhah. Likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Yang wijhah ini arah depan untuk semua bidang. Sehingga arah depan ekonomi, arah depan budaya, arah depan politik itu disebut sebagai wijhah. Sehingga ketika likuli wijhah itu tidak menunjuk ke kiblat ibadah saja, tapi arah depan masyarakat muslim. Yang masyarakat muslim itu menjadi umatan wasato. Umatan wasato itu gimana? Likuli wijhah. Dan itu menunjuk ke struktur sosial dan sistem sosial. Jadi struktur sosial masyarakat Islam itu adalah strukturnya masyarakat majmuk, sistemnya adalah masyarakat egalitarianisme. Karena individu, komunitas yang memiliki wijhah beda-beda, memiliki arah depan beda-beda, itu bisa diakomodir semua. Gimana mengakomodirnya? Mengakomodirnya dalam struktur sosial masyarakat majmuk, sistem sosial masyarakat egaliter. Sehingga itu ada perbedaan, gitu loh ya. Bayani yang digunakan di Muhammadiyah dengan yang ada di usul fikih. Karena metode kebahasaannya sudah diperluas. Terus yang kedua, metode ijtihad itu ada yang taklili. Menemukan ilat, menemukan alasan penetapan ajaran. Kalau dalam usul fikih itu dipahami sebagai alasan penetapan hukum. Yang dalam usul fikih dengan alasan ilat yang diketahui itu, maka kemudian bisa ditemukan hukum untuk masalah yang sama. Misalnya ya, khomer itu dilarang. Khomer itu kan terbuat dari anggur. Fermentasi dari anggur. Dilarang. Kok anggur dilarang itu karena apa? Ditemukan ilatnya. Karena memabukkan. Terus kita di Indonesia ketemu. Tidak terbuat dari anggur, tapi memabukkan. Terbuat dari tape. Kalau tapenya tape ketan hitam, ketan ireng, itu menjadi KTI. Kalau tapenya tape ketela, itu menjadi jenever. Saya nggak tahu kalau di tempat lain
Yang memabukkan itu terbuat dari apa? Saya kurang paham. Ini meskipun terbuat dari tape, tapi karena ada ilat memabukkan, maka menjadi haram. Ini namanya ijtihadnya ijtihad taklili. Itu contoh yang populer. Lah kita di Muhammadiyah contohnya apa? Ada taklili. Jadi dalam seni, itu putusan Munas Muhammadiyah, menggambar sudah tidak dilarang. Membuat patung juga sudah tidak dilarang. Padahal dalam hadis itu kan nggak boleh. Membuat patung nggak boleh. Membuat gambar yang bernyawa tidak boleh. Tapi ini Munas ya, Munas Tarjih tahun 90 di Aceh itu sudah diperbolehkan membuat patung, membuat gambar. Karena di Muhammadiyah ditemukan ilatnya, alasan hukumnya itu ditemukan. Nabi dulu melarang membuat patung, melarang membuat gambar, karena patung dan gambar disembah. Sekarang orang sudah tidak membuat patung, sudah tidak menyembah patung, tidak menyembah gambar. Patung sekarang digunakan sebagai perhiasan. Gambar digunakan sebagai hiasan. Sehingga ilatnya, alasannya sudah tidak ada. Karena ilatnya sudah tidak ada, maka kemudian membuat patung dan membuat gambar diperbolehkan di Muhammadiyah. Itu ijtihadnya namanya ijtihad taklili. Terus yang ketiga, ijtihadnya itu adalah ijtihad istislahi. Istislahi itu menentukan ketentuan agama berdasarkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa? Kemaslahatan itu ya, kebaikan yang memenuhi kebutuhan. Jadi, jenengan, ini kuliah kos atau enggak? Kuliahnya kos atau enggak? Mbak moderator, Mbak Mirah ya, jenengan kos di Jogja, jenengan, iya. Jogja. Kos. Oke. Aslinya mana? Asli Lamongan. Lamongan. Pulang ke Lamongan berapa bulan sekali? 4 bulan sekali, Pak. 4 bulan sekali. Ada mahromnya enggak di Jogja? Ada. Ada. Enggak ada mahromnya kan? Enggak ada mahromnya. Ada hadis loh, Mbak. Perempuan itu halal pergi meninggalkan rumah tanpa mahram itu hanya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu sudah maksiat. Sehingga jenengan kuliah kos di Jogja halalnya hanya 3 hari. Kalau jenengan pulangnya 4 bulan sekali, itu berarti 120 hari. Itu berarti jenengan hari keempat sampai hari ke-120 jenengan sudah maksiat. Tapi kalau itu ijtihadnya bayani. Menuntut ilmu, Pak. Tapi kalau ijtihadnya itu istislahi, enggak apa-apa. Jangankan 4 bulan, 4 tahun pun enggak pulang, enggak apa-apa. Karena apa? Untuk mewujudkan kemaslahatan.
Anak saya perempuan, kuliahnya itu ya karena S2 ya 2 tahun, 2 tahun dia baru pulang. Kalau menggunakan tadi itu hadis itu riwayat Muslim sahih loh ya. Anak saya itu berarti halalnya itu hanya 3 hari. Ketika dia 2 tahun itu berarti berapa? Gitu. 380 ya 670 hari. Sehingga halalnya anaknya hanya 3 hari. Hari keempat sampai ke 730 itu full maksiat. Sehingga yang maksiat bukan hanya saya pun juga maksiat. Kok membolehkan gitu loh. Anaknya pergi tanpa ditemani mahramnya lebih dari 3 hari. Itu ijtihadnya namanya ijtihad istislahi. Terus yang besar, masalah yang besar itu. Kita akan menerima Indonesia itu menjadi Darul Ahdi Wasyahadah. Negara perjanjian dan kesaksian untuk menjadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sehingga Muhammadiyah itu harus terlibat aktif menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena apa? Ini istihadnya, namanya istihad yang istislahi. Ini metodenya. Terus kemudian ya kalau jenengan baca itu ada istihad yang keempat itu. Intikoi, itulah. Intikoi itu dengan memilih dari yang berkembang dalam mazhab. Itu yang dilakukan ya majelis tarjih ketika merumuskan fikih zakat kontemporer. Fikih zakat kontemporer itu tentang fakir. Fakir itu siapa? Nah, gitu. Dalam tafsir itu ada 6 pendapat. Maka kemudian dipilih pendapat. Fakir itu yang tidak memiliki apa-apa. Sehingga fakir itu orang yang melarat, tidak memiliki pendapatan, dan berarti dia itu menjadi orang yang menyandang masalah ekonomi berat. Itu memilih dari 5 tadi itu kemudian dipilih itu. Miskinnya, maka kemudian yang dilakukan juga intikoi. Terus kemudian sabilillah. Itu juga intikoi. Intikoinya itu cuma intikoinya itu ditampung. Banyak. Jadi kan kalau jenengan kan sering kali, itu masih sering dengar kan, sabilillah itu sebagai asnaf zakat itu adalah al-ghuzat, prajurit yang berangkat perang. Tapi kalau di Muhammadiyah enggak. Itu ada yang memahami jihad. Sabilillah itu. Ada yang memahami juga untuk kepentingan umum. Maka kemudian di Muhammadiyah itu dirumuskan. Sabilillah itu adalah mewujudkan keunggulan. Dalam rangka mewujudkan tujuan risalah Islam rahmatan alamin tadi itu. Keunggulan dalam rangka mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dan itu kemudian ya ini yang terakhir saya sampaikan, karena ini jadi sumbernya sudah jelas, metodenya sudah jelas, tolok ukurnya apa. Jadi tolok ukur kebenaran ajaran agama di Muhammadiyah itu tolok ukurnya apabila ajaran agama itu secara real, secara nyata mewujudkan solihil ibad. Kebaikan hidup hamba-hamba Allah termasuk manusia di dunia dan di akhirat. Yang ukuran solihil ibadnya adalah perdamaian dan kesejahteraan.
Kesejahteraan itu ada ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan. Dan itu yang menjadi tolok ukur kebenaran, ajaran, akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah dalam Muhammad. Sehingga kalau ada orang merumuskan ajaran, ayate, dalile, ayate tirik-tirik banyak, hadisnya yang banyak, tapi kalau itu tidak mewujudkan kemaslahatan, tidak mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan, bagi Muhammadiyah itu tidak benar. Contohnya apa? Itu yang berkembang dalam Salafi. Al-wala wal baro. Al-wala wal baro itu ayatnya tirik-tirik kalau orang Jawa bilang itu. Tapi itu nggak benar karena nggak mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Oke ya, ini sudah berapa jam ini? Saya sudah lebih. Sudah 1/4 jam lebih ya. Monggo silakan kalau dilanjutkan dengan dialog. Baik teman-teman, itu tadi merupakan pemaparan dari pemateri kita pada pagi hari ini. Langsung saja kepada teman-teman, sekiranya ada pertanyaan dan ingin berdiskusi tentang materi ini, monggo dipersilahkan. Langsung saja yang ingin bertanya bisa menyalakan mic-nya. Ini masih proses memikirkan pertanyaan ini Bapak, para peserta ya. Oh, enggak apa-apa. Kalau ditunggu enggak apa-apa. Izin bertanya Pak. Ya monggo, Mas siapa ini? Baik, bisa perkenalkan nama ya. Perkenalkan nama saya Hadrin Pak dari PC IMM Bantul. Ya, oke Mas Hadrin. Ya. Oke, kuliahnya di mana Mas? Saya kuliahnya di... Duh, kok hilang suaranya? Saya kuliahnya di Widya Mataram Pak. Widya Mataram? Nggih Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Monggo, Mas Hadrin. Nggih Pak. Ini saya izin bertanya nih Pak. Terkait kan baru-baru ini kan ada produk baru yang lagi hit sekarang yaitu vape Pak ya. Ya rokok juga, tapi ada produk baru yang lagi hits itu ya vape ini tuh. Padahal kan Majelis Ulama Muhammadiyah kan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu baru-baru ini kan mengeluarkan fatwa ya Pak ya, yang itu kan tentang hukum dari rokok elektrik ini. Ya. Itu kan pada tanggal 14 kemarin Januari 2021 yang yang dilaksanakan di Yogyakarta. Yeah. Nah, di situ kan ditentukan bahwa hukum elektrik ini juga haram ya Pak ya. Hukumnya haram. Yeah. Nah, pertanyaan saya itu seperti ini Pak. Saya itu melihat ya Pak ya, ada sebagian anak-anak IMM ya Pak ya, mereka itu mengetahui bahwasannya
hukum dari produk ini itu haram, tetapi mereka itu enggan dengan hal tersebut, Pak, tapi mereka masih mengkonsumsi gitu loh. Ya, ya, enggak. Nah, tindakan itu terhadap saudara kita yang melakukan hal-hal seperti ini tuh gimana sih, Pak? Apakah mereka itu enggan dengan hukum seperti ini? Padahal kan mereka itu kan kader IMM ya, Pak ya. Seharusnya mereka itu mencontohkan perlakuan kepada masyarakat tentunya gitu kan. Pertanyaan saya seperti itu, Pak. Ya. Ya. Jadi langsung aja ya. Pak, langsung saja. Baik. Saya jawabnya mulai dari bentuk produk tarjihnya. Tarjih Muhammadiyah itu produknya yang pertama itu putusan. Kalau putusan ini adalah hasil munas. Yang munas ini diikuti oleh ulama-ulama tarjih dari seluruh Indonesia. Dan kalau putusan ini mengikat untuk seluruh warga Muhammadiyah. Terus yang kedua, fatwa. Fatwa ini mengikat bagi yang mau menerima. Tapi kalau yang nggak mau menerima, ya nggak mengikatkan diri kepada fatwa itu ya nggak apa-apa, masih ada toleransi. Terus yang ketiga itu wacana. Wacana itu kalau fatwa itu biasanya dimuat di Suara Muhammadiyah itu fatwa. Terus juga kadang-kadang juga ada tertentu ada fatwa termasuk bunga bank, terus rokok, termasuk vape, itu fatwa yang belum dimuat di Suara Muhammadiyah. Terus kalau wacana ini lotaran-lotaran pemikiran dalam forum yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih. Itu bisa seminar, halakoh, itu menjadi wacana. Yang biasanya yang menjadi wacana ini adalah masalah-masalah aktual yang warga Muhammadiyah seharusnya bisa merespon itu. Terus yang keempat, produk tarjih itu adalah taujihat. Taujihat ini arahan. Ketika Munas Tarjih di Makassar itu taujihat itu disampaikan itu. Supaya itu ya warga Muhammadiyah yang bergerak di bidang politik gitu, itu memperjuangkan supaya pemilihan langsung itu tidak di seluruh Indonesia, tapi dipilih di daerah-daerah tertentu yang sudah siap untuk melakukan itu. Kalau seluruh Indonesia itu pemilihan langsung, pemilihan kepala daerah langsung itu ternyata rawan konflik. Sehingga kan ada itu ya, yang karena kalah maka kemudian ada kantor wali kotanya atau kantor kabupatennya, kantor pemberaninya dibakar. Itu karena masyarakat belum siap untuk menerima itu. Itu taujihat itu. Lah untuk vape, rokok, juga bunga bank, itu kedudukannya masih menjadi fatwa. Sehingga secara formal ya, itu warga Muhammadiyah itu masih diperbolehkan untuk memilih menerima atau tidak. Dan itu kan secara guyon itu kan sudah ada sunnahnya. Jadi tentang rokok di Muhammadiyah itu ada dua mazhab. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Mazhab Malikinya itu mazhabnya Pak Malik Fajar. Rokok itu boleh.
Kalau mazhab Syafi'i itu mazhabnya Pak Syafi'i Ma'arif. Yang memandang rokok itu enggak boleh. Karena bagi Buya Syafi'i Ma'arif, rokok itu adalah saudaranya narkoba. Adiknya narkoba itu. Karena dari rokok ke narkoba itu hanya tinggal satu langkah lagi. Itu sudah bisa sampai ke sana. Yang sebetulnya vape pun itu penyalahgunaannya malah juga lebih besar, Mas. Saya termasuk ikut halakohnya itu, ya. Halakoh tentang vape itu yang kemudian disimpulkan bahwa vape itu mudorotnya besar, bahkan penyalahgunaannya itu bisa lebih nggak kentara, gitu. Karena isinya itu apa? Kalau rokok bisa jadi kan hanya nikotin. Tapi kalau vape itu apa itu? Apakah jangan-jangan nikotin juga tetap ada di situ? Atau yang lain itu jangan-jangan malah kemudian memabukkan. Yang lain itu jangan-jangan itu bisa efek untuk menjadi fly itu. Jadi suara saya terdengar kan ini ya? Terdengar? Terdengar. Saya terdengar, Bapak. Ya, karena ada yang mengeluhkan suaranya hilang, itu berarti bukan dari saya ya. Ya, oke. Kemungkinan sinyal dari Imawan Ya, dari yang bersangkutan ya, oke. Jadi, sehingga itu ya. Sehingga itu ya ketika rokok haram, maka vape bisa lebih haram. Cuma persoalannya kita, jangan yang Mas Adrin sampaikan, ini kok kader-kader Muhammadiyah IM-nya belum, ya kita dorong. Kita beragama itu yang baik itu berdasarkan kesadaran. Bukan berdasarkan kontrol sosial. Yang berdasarkan kesadaran pun itu yang baik, jadi beragama, melaksanakan ibadah mahdhoh, atau beribadah umum itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk mencari pahala akhirat, apalagi mencari pahala dunia. Ya, kader-kader Muhammadiyah itu seharusnya bisa seperti itu. Jadi beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk kuliah itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Kan jika apa itu? Jika mendekatkan diri kepada Allah, maka kemudian kita beragama itu ada pertimbangan. Kan ada hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Sehingga ini kita dorong. Jadi memang kita itu ya perlu membangun kesadaran itu. Ya. Bab nanti gini sebetulnya ya, kalau kita itu tidak untuk ibadah kepada Allah itu akhirnya tidak ikhlas gitu. Termasuk di Muhammadiyah itu kita itu enggak ikhlas. Jadi kalau dunia misalnya itu ya berarti bermuhammadiyah itu untuk cari keuntungan dunia. Gitu. Dan kalau untuk mencari pahala itu biasanya ada efek buruknya orang beribadah untuk pahala itu. Efek buruknya apa? Sum'ah. Ingin dikenal sebagai orang yang baik. Sombong. Itu efek buruk dari ibadah bukan karena Allah. Sehingga kalau kita sebagai kader itu ibadah kita karena Allah, maka hampir bisa dipastikan kita bermuhammadiyah itu ikhlas. Menjadi pemimpin itu ikhlas. Tidak punya agenda pribadi. Agendanya itu untuk memajukan umat, memajukan Muhammadiyah, memajukan bangsa. Sehingga sesuai tadi itu loh. Dengan Muhammadiyah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Sehingga gitu Mas, sehingga kalau ada temannya yang masih menghirup vape, ya, kita bangun kesadarannya, ya, tidak dijauhi,
Tapi gimana cara membangun kesadarannya itu disesuaikan, karena kesadaran itu adalah individual, maka disesuaikan dengan minat, dengan kecenderungan dari teman-teman kita yang minum vape itu. Kalau teman kita itu misalnya suka berderma, loh, daripada uangmu digunakan untuk menghisap vape, mengapa tidak digunakan untuk berderma saja? Kan memang orang Muhammadiyah itu biasanya untuk berderma itu mudah. Meskipun berderma itu ibadah tingkat dewa, istilahnya Ibu Pimpinan Aisyah Jawa Tengah. Jadi saya pernah diminta mengisi tentang zakat, itu beliau menyampaikan zakat, infak, sedekah itu ibadah tingkat dewa. Tapi kita orang Muhammadiyah, karena tadi itu ya, kita biasa beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita bisa melakukan ibadah tingkat dewa. Gitu, terima kasih. Monggo kalau masih ada waktu. Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Pak. Diterima ya jawabannya, Imawan. Oke, karena masih banyak waktu, mungkin kepada peserta yang lain untuk bertanya. Monggo yang mau bertanya silakan. Pak. Monggo, monggo. Monggo silakan. Novita. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Nuridaya, biasa dipanggil Novita. Saya dari PJIMM Kabupaten Lamongan. Mana Mbak? Ini nggak kelihatan. Ya, nggak on cam Bapak. Oh, PJM Lamongan, Mbak Novita. Oke, ya sudah. Ya. Yang ingin saya tanyakan Bapak, dalam metode ijtihad, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk... Maaf, saya nggak kedengaran. Apa yang dimaksudkan? Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk metode ijtihad pada teman-teman penyandang disabilitas? Oh, nggih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dalam Munas Tarjih Desember yang lalu, itu salah satu materi yang menjadi keputusan Munas adalah fikih difabel. Ini istilahnya, pilihannya itu di Muhammadiyah, karena narasumbernya ya menganjurkan itu. Ternyata di kalangan aktivis itu ya, itu ada ini disabilitas atau difabel. Itu yang memberi masukan itu yang benar itu adalah difabel. Itu yang lebih humanis. Jadi kita di Muhammadiyah itu sudah memiliki itu ya, fikih difabel. Dan ini karena merupakan keputusan Munas, maka kemudian itu mengikat seluruh warga Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah
kedepannya harus lebih memberi perhatian pada saudara-saudara kita yang difabel. Yang sebetulnya sudah dimulai sih ya. Sudah dimulai, tapi kita ke depan itu harus lebih melakukan itu. Mudah-mudahan kita bisa, karena sebetulnya DNA Muhammadiyah kan itu melakukan pelayanan tadi itu karena kemanusiaan. Ya, kita itu kalau bisa jangan kalah dengan yang lain. Jadi di dekat kampus UAMJ yang lama itu, di Patangpuluhan, Wirobrajan atau Patangpuluhan, Wirobrajan itu, di situ itu ada panti. Panti itu menampung saudara-saudara kita yang difabel rungu, apa itu? Tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar. Itu apa itu namanya? Sekarang difabelnya difabel apa? Kalau dulu kan tunarungu, tunawicara gitu. Sekarang menjadi istilahnya apa? Saya kurang mengikuti itu. Yang itu antara yang merawat, ya, yang milik saudara kita itu antara yang merawat dengan yang dirawat itu jumlahnya itu banyak yang merawat. Jadi yang ditampung di situ itu hanya 3, tapi perawatnya itu ada 5. Mengapa bisa seperti itu? Itu karena di organisasi itu memang sudah ditekankan. Kita di Muhammadiyah itu melalui fikih al-ma'un itu sebetulnya juga sudah berusaha untuk itu. Tapi kemudian kurang tegas, maka kemudian difabel, ada fikih difabel yang tersendiri. Sehingga secara pemikiran, secara doktrin, Muhammadiyah sudah melakukan. Itu ya, pemberdayaan kepada difabel dalam 4 orientasinya. Jadi kan pemberdayaan itu ada 4 orientasi. Jadi yang pertama, pemberdayaan yang berorientasi kesejahteraan. Yang kedua, pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian. Yang ketiga, berorientasi pada perubahan sosial. Dan yang keempat, berorientasi pada advokasi. Dan keempat-empatnya kita lakukan. Jadi pemberdayaan itu ibaratnya memberi ikan. Jadi penyandang difabel tidak bisa berpartisipasi dalam pendidikan, tidak punya biaya pendidikan, maka kemudian kita memberi beasiswa. Itu kesejahteraan. Terus kemudian kalau kemandirian, itu ada penyandang difabel, nggak punya pekerjaan, nggak punya usaha, maka kemudian diberi modal kerja, modal usaha. Terus kalau berorientasi pada perubahan sosial, itu ya difabel sendiri, itu sebagai komunitas, itu diberdayakan. Dan masyarakat itu supaya peduli untuk ikut memberdayakan. Sehingga kalau ada difabel, itu semuanya peduli untuk memberdayakan. Terus yang keempat, advokasi. Itu ya Muhammadiyah berusaha supaya kebijakan pemerintah, baik melalui undang-undang, terus perda, penganggaran, itu supaya pro kepada difabel. Misalnya gedung-gedung pemerintah, itu ya harus bisa ramah kepada difabel. Kalau difabel yang kursi roda kan kalau naik tangga, ada anak tangganya kan nggak bisa. Maka kemudian tangganya itu, untuk naiknya itu dibikin langsam itu loh.
Itu namanya itu termasuk bangunannya pun itu sudah ramah difabel. Maka nanti ke depan itu akan ada kampung ramah difabel, desa ramah difabel, terus juga kabupaten, kota ramah difabel. Sehingga ketika gerakan itu mulai dari yang kecil, lingkungan kecil sampai ke besar, maka harapannya kemudian seluruh Indonesia pun itu difabel. Itu ramah difabel. Kalau sekarang masih banyak itu orang yang maaf menderita gangguan jiwa, terus kemudian dipasung, nah ke depan itu tidak dipasung. Itu PR bagi kita semuanya. Itu karena perubahan zaman, perubahan sejarah. Kalau dulu kebahagiaan itu usaha individual. Sekarang kebahagiaan itu sudah menjadi usaha bersama-sama. Sehingga seluruh warga masyarakat, seluruh warga bangsa itu mengusahakan kebahagiaan bersama. Oke? Monggo, masih ada lagi? Oke, Pak. Berarti memang di sini kurangnya publikasi dan pendekatan ya, Pak. Jadi makanya Ya, banyak sekali yang masih belum memahami tentang adanya fikih difabel gitu. ya memang memang belum Oke. ditangkap, Pak. Ya. Oh, belum Kalau fikih ditangkap. al-ma'mun sudah sampai belum? Juga Bisa. belum. Ya itu memang menjadi problem ya. Sehingga nanti memang mata pelajaran, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian itu bisa isinya adalah itu. Kan ada kita itu punya fikih air, fikih bencana, kita sudah tahu belum jenengan di daerah? Belum, Pak. Nah, itu ya berarti ada problem itu. Ya berarti kita Oke. yang di pusat itu berarti perlu pertemuan nampaknya. Iya. Majelis Tarjih dengan Dikdasmen, Dikti itu perlu pertemuan gimana ini supaya putusan-putusan tarjih itu menjadi yang diajarkan dalam Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Nggak nyambung. Ini Mbak. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Yeah. Bapak atas jawabannya. Baik, karena sebentar lagi waktunya telah selesai, kita cukupkan untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Bapak Hanim Ilyas. Ya, jadi kita di Muhammadiyah dilihat dari ijtihadnya itu sudah on the right track, di jalan yang benar. Epistemologinya, metodenya itu kompatibel untuk merumuskan Islam rahmatan lil alamin. Karena itu kita harus pede, percaya diri, jangan minder gitu loh. Itu kan ada yang ngolok-olok Muhammadiyah itu beragama tanpa footnote karena nggak bermadhab. Itu sudah minder. Kita itu bermadhab, cuma madhabnya itu bukan lembaga yang sudah ada itu. Madhab kita adalah otentisisme, al-asoliyah. Sehingga ajaran-ajaran agama yang kita ikuti itu adalah ajaran-ajaran yang otentik. Ajaran yang otentik itu adalah ajaran yang pas untuk mewujudkan tujuan risalah Islam rahmatan lil alamin. Yaitu apa? Risalah rahmatan lil alamin itu mewujudkan hayah thayyibah di dunia dan akhirat, solihil ibad tadi itu dengan ukuran perdamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dan agama masa depan itu gitu loh. Kalau jenengan ikuti berita kemarin ya,
itu kan pengajian PP itu narasumbernya diantaranya Dahlan Iskan. Apa masukan yang diberikan oleh Dahlan Iskan? Gerakan agama sekarang harus memperjuangkan terwujudnya ketentraman umat manusia. Ini mengapa Dahlan Irfan menyampaikan itu? Karena ini sudah banyak yang sudah sejahtera. Sudah tidak sekedar bisa memenuhi kebutuhan, tapi sudah kaya-kaya. Tapi tidak tentram hidupnya. Dan itu gerakan agama itu harus itu. Bergerak untuk mewujudkan ketentraman. Sekira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berikut tadi merupakan closing statement dari pemateri kita pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hadim Ilyas. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah bergabung. Cukup sekian diskusi kita. Saya selaku moderator pamit undur diri. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. ya Pak Amit. Langsung pamit ya. Maaf ini acara lain. Terima kasih Bapak. Oke.